Mas, kenapa melarikan diri Mas? Gak menyerah ke polisi Mas? Nah, kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Gara-gara sakit hati dengan perlakuan bos, anak buah tega memutilasi bosnya sendiri saat korban masih dalam keadaan sadar dan memotong tubuhnya menjadi 4 bagian. Pelaku yang bernama Husen 28 tahun awalnya bekerja di Warmindo atau Burjo Bor. Nah, Irwan Huta Galung berumur 53 tahun itu suka menyuplai air galon dan gas di Warmindo, tempat bekerjanya si Husen. Nah, karena itu akhirnya Husen kenal sama Pak Irwan. Dan Husen dibujuk sama Pak Irwan untuk bekerja sama Irwan di depot air miliknya Pak Irwan. Pak Irwan ini memang terkenal pemarah ya Bor, dan galak sama pegawai-pegawainya yang bekerja di depot air isi ulang. Menurut tetangga Pak Irwan, memang pegawai Pak Irwan ini sering gonta-ganti dan kurang awet gitu ya Bor. Karena ya itu perlakuannya Pak Irwan itu ya dia galak, pemarah, dan lumayan kasar. Cuma Mbak Yuli aja nih yang betah kerja sama Pak Irwan. Husen bekerja sama Pak Irwan selama 1 bulan, dan selama 1 bulan itulah Husen kerap mendapatkan siksaan, bahkan perlakuan kasar dan perlakuan yang tidak menyenangkan lah menurut Husen. Husen dendam terhadap Pak Irwan karena Husen mengaku kerap mendapatkan pukulan jika melakukan kesalahan. Dia bilang, saya sakit hati kepada korban karena sering dipukuli. Dan menurut Husen dipukuli karena setiap ada kesalahan kecil dia pasti main tangan. Husen sering menerima pukulan di arah mata, pelipis, bahkan kepala dan badan. Husen mengaku ia dipukul menggunakan tangan kosong. Itu yang membuat Husen sakit hati hingga tega membunuh Pak Irwan. Penyebab Husen dipukul karena Husen sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Seperti pas ada pesanan galon, salah kirim yang harusnya 15 galon, Husen mengirim 14 atau 13. Padahal menurut Husen, dia mengirim sesuai dengan perintah Pak Irwan. Istilahnya, Pak Irwan ini sering melampiaskan kesalahannya ke Husen, padahal sebenarnya Pak Irwan yang salah perintah. Namanya orang baru, mungkin salah jualin harga. Ya maklum ya Bor, mungkin Husen di sini masih baru. Jadi ya salah-salah dikit menurut Husen yang masih maklum. Ditambah lagi mesin RO airnya itu rusak. Makanya Pak Irwan sering memarahi Husen. Sedikit informasi ya, mesin RO itu mesin untuk isi ulang air ya Bor. Husen juga diancam dibunuh kalau Husen keluar dari pekerjaan itu. Dan KTP Husen pun ditahan. Makanya Husen tidak bisa keluar dari pekerjaan itu. Saat awal mempekerjakan Husen, Pak Irwan itu sangat baik. Sehingga dia berhenti dari Warmindo dan memilih pindah bekerja bersama Pak Irwan di depot air milik Pak Irwan. Namun lama-kelamaan perlakuan bosnya itu berubah menjadi kasar dan membuatnya sakit hati, bahkan berniat untuk membunuh Pak Irwan. Husen melakukan aksinya pada Kamis malam saat korban tidur di tempat usahanya di Jalan Mula Warman Raya. Husen mengaku dia menusuk pipi kanan dan kiri korban menggunakan linggis. Dan yang lebih gilanya lagi, Husen mengaku di hadapan awak media kalau dia pergi keluar setelah menusuk pipi kanan dan kiri menggunakan linggis. Dan pada keesokan harinya, tepat di hari Jumat, Husen kembali ke dalam lokasi kejadian dan mulai memutilasi jenazah bosnya. Dan memutilasi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah kepala. Dari pengakuan Husen, bagian tubuh pertama yang dipotong itu menggunakan pisau dapur adalah kepala. Memotong kepala karena korban sering memarahi Husen yang awalnya ia mau memotong mulutnya. Namun dia bilang kalau memotong mulutnya itu susah. Makanya ia memutuskan untuk memotong kepalanya terlebih dahulu. Setelah itu Husen melanjutkan memutilasi lengan kanan dan kiri di ruang tengah tempat korban biasa tidur. Husen mengaku memotong kedua tangan korban karena korban sering memukul Husen. Husen lalu memindahkan potongan jenazah Irwan ke lorong di samping tempat usaha pengisian air ulang pada Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Dia mengecor jenazah korban menggunakan semen dan pasir. Dan semen itu diambil dari rumah Irwan sendiri, Bor. Dan Husen juga mengaku bahwa Husen mengambil uang 7 juta milik korban dan menggunakannya untuk bersenang-senang. Husen mengaku tak menyesal dan puas atas perbuatannya. Husen juga sempat curhat kepada pedagang angkringan yang bernama Al dan mengutarakan niatnya untuk membunuh sang majikan karena terlalu kesal diperlakukan tidak baik. Kebetulan Al berdagang di dekat tempat Husen bekerja.
atau tempat usahanya Pak Irwan. Awal mula mayat ditemukan, Yulianti yang tadi gue ceritain adalah salah satu karyawannya Pak Irwan juga ya Bor, datang ke tempat usahanya untuk menyalakan listrik sekitar jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Yulianti kemudian meminta Is untuk melihat ke dalam tempat usaha tersebut. Mbak Yuli bilang minta dibantu Mbak, sudah 4 hari mencari Pak Irwan, belum ketemu juga. Dihubungi tidak bisa, ini juga malah bau bangkai. Kemudian Mbak Yulianti bersama Is dan suaminya menuju lokasi tempat usaha tersebut. Is mengaku berada di luar rumah dan gak berani masuk nih Bor. Jadi yang masuk ke rumahnya Pak Irwan atau tempat usahanya Pak Irwan itu suaminya Is dan Yulianti. Saat pintu toko dibuka, suami Is melihat ada kaki manusia seperti dicor dan ditutupi karpet. Lalu Is saat itu menyuruh Mbak Yulianti untuk melapor ke Polsek. Selain itu, Is juga bercerita bahwa Yulianti sempat bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Husen pada Sabtu malam Minggu. Ketika itu, Yuli datang ke tempat usahanya Pak Irwan dan hendak mengisi token listrik. Dan Husen sempat menyerahkan kunci toko ke Yuli. Husen bilang Husen mau naik travel pulang ke Banjarnegara. Is mengaku tak mendengar suara gaduh maupun keributan di dalam tempat tersebut. Bahkan ia menyebut tak pernah melihat adanya cekcok antara pemilik usaha dengan pekerjanya. Dan menurut Is juga tidak tahu bahwa selama ini Pak Husen ini menyimpan dendam yang amat mendalam terhadap Pak Irwan. Oke guys, terima kasih sudah menonton and see you next video. Bye bye.